teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Naira Azhara. Apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah makan? Kalau belum makan dulu sana. Kalau sudah kenyang, mari nonton video saya ya. Ada kakak Nur di sini, ada kakak Nur di sini, dan ada Uyung. Uyung. Video ini merupakan sambungan dari video sebelumnya, yaitu video perkenalan keluarga. Dan pertanyaannya, bagaimana menurutmu tentang pendidikan anak? Yuk kita saksikan jawaban Uyung. Let's go. Orang-orang teman-teman kadang anaknya baru kelas 6 SD gitu kan, baru kelas 1 SMP, udah dipikirin gimana kuliahnya, gimana masa depannya, ya kan. Kalau saya mah anak saya terserah aja gitu kan. Kalau dia mau sekolah ya sekolahin, nggak mau sekolah ya masa dipaksa gitu kan. Ada uang disekolahin, nggak ada uang nggak usah disekolahin, nggak ada duit ya kan gitu. Karena kalau menurut saya juga pendidikan itu tidak ngejamin sukses, tidak ngejamin kaya, tidak ngejamin senang. Kenapa? Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka beban psikologinya akan semakin tinggi, tekanan mentalnya akan semakin tinggi, ya kan. Kita misalnya ada sarjana gelar cum laude, dia berarti ada harapan, ada ekspektasi keluarganya, harapan saudara-saudaranya dia bakal sukses. Ternyata pas lulus dia jual lontong sayur, ya kan. Apa enggak? Kasihan mentalnya, tekanannya. Makanya waktu itu di beberapa televisi nasional ada sarjana lulusan Australia cum laude, sudah teman-teman, dia lompat terjun bebas di mall, di sebuah mall, dia loncat meninggal karena dia tekanan, dia anak tertua, tulang punggung, berharap sukses, ternyata nggak sukses, akhirnya dia bunuh diri gitu. Makanya pendidikan itu seperti bumerang gitu, bumerang ya. Seperti pisau bermata dua. Kalau Anda sukses ya Anda akan dielu-elukan masyarakat. Tapi kalau Anda gagal, ya kan, bukan hanya masyarakat domestik, internasional mentertawakan Anda. Ya, internasional mentertawakan Anda. Ya kan? Catat itu. Bukan hanya domestik, internasional mentertawakan. Kok S2 begini, kok S3 begini, ya kan? Itu. Makanya kebanyakan makan es jadi pilek. Gitu kan. Cukup sekian dari saya ya. Ya, saya setuju. Kenapa pendidikan itu tidak menjamin kita sukses? Karena apa? Menurut saya sukses itu dari diri kita masing-masing ya. Dari niat kita. Niat kita itu seberapa kuat tekad kita untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi pendidikan tidak menjamin kita sukses. Itu saya setuju. Iya, karena begini ya. Pendidikan itu dia tidak bisa menjawab tantangan zaman. Zaman 2 kali, 3 kali bergerak, pendidikan masih stay di situ, masih jalan di situ gitu loh. Seperti contoh kayak saya pernah lihat SMK, dia ada jurusan komputer jaringan, padahal sekarang udah nggak zaman komputer jaringan, tapi kok jurusannya masih ada, ya kan. Harusnya komputer jaringan itu di zaman warnet masih booming, ya, di zaman wartel masih booming. Sekarang komputer jaringan pakai apa sih? Pakai LAN, ya kan. RJ45 ngerakit ngerakit kabel ngehubungin ke komputer gitu. Itu pun bisa dipelajari di YouTube. Ngapain harus ada jurusan komputer jaringan? Saya bilang harus ngikutin zaman. Kalau bisa di sekolah itu ada jurusan YouTuber, ya kan, jurusan trading forex misalnya, ya, jurusan misalnya ada jurusan misalnya ngebobol rekening. Nah, itu bagus juga, saudara-saudara. Gimana kalau caranya? Itu jangan didengar ya. Kalau itu jangan didengar. Jangan didengar. Nah, itu ya, boleh digunakan di saat terdesak, ya kan. Kalau misalnya nggak makan, silakan Anda bobol rekening bank. Tapi kalau tidak terdesak, jangan dipakai karena melanggar hukum.
cerdas, ya kan? Begitu. Sekarang perusahaan-perusahaan besar sekelas Google, sekelas Facebook, dia tidak lagi melihat Anda itu S1 cum laude, S2 cum laude, S3 summa cum laude atau magna cum laude, tidak. Mereka bilang, ini saya buka lowongan programmer. Ini kerjaannya, Anda kerjain. Kalau bisa ya Anda diterima, nggak bisa ya udah. Gitu. Jadi sistemnya kayak sistem apa namanya, kayak kita di konveksi, misalnya jahit baju. Anda datang dengan ijazah, oh ijazah konveksi, ijazah khusus konveksi saya bagus nih 9. Yang punya bosnya nggak begitu. Ini baju kamu jahit bisa, kamu saya terima, ya kan? Atau Anda misalnya belajar setir mobil, nilai Anda nggak kelihatan ini. Nilai Anda tuh 9 semua setir mobil. Tiba-tiba Anda bilang, saya mau ngelamar ke Transjakarta Pak, nilai saya 9 semua. Saya nggak peduli nilai Anda, ini kunci Anda bawa bisa Anda saya terima, begitu. Ya kan? Kalaupun nilai sertifikat setir mobil Anda bagus, pas disuruh bawa mobil nggak bisa, buat apa? Perusahaan tuh butuh skill Anda, perusahaan nggak butuh itu, ya kan? Ya kan, kita nggak usah berakrobatik angka, ya kan? Nggak usah berakrobatik angka dalam hidup itu. Makanya dulu dalam sekolah saya gimana ya? Sekolah saya itu SMA kelas 1 merahnya 4, saudara-saudara. 4 teman-teman. Matematika 4 di rapot, ya kan? Fisika 5, kimia 5, bahasa Inggris 5. Ya, semester 2-nya mau naik itu merahnya 2. Karena di sekolah saya tuh kalau 2 masih bisa naik. Yang penting asal 2-nya itu 5, jangan ada 5 4 gitu. Naik ke kelas 2. Kelas 2-nya juga begitu. Semester 1 3. Semester 2 nggak ada merah, naik saya. Gitu. Yang penting sekolah itu asal naik aja, ya kan? Asal naik aja. Ya kan? Nggak usah ini, asal yang penting asal naik aja. Karena emang sekolah itu apa yang dipelajari itu nggak nyambung di dunia nyata, ya kan? Makanya dulu waktu contohnya begini ya, waktu saya dulu sekolah ada jawaban matematika, ya kan? Dia cuma gini, jawabannya kurang lebih begini: si Budi berangkat dari kota A ke kota D melalui kota B dengan sepeda pukul 7 lewat sekian. Si Andi berangkat dari kota C, ya kan, menuju kota D melalui kota B pukul 7 lewat sekian. Pukul berapakah si Andi si Budi bertemu di kota B? Tidak ya tahu. Kenapa nanya ke saya? Kenapa nggak nanya sama si Budi sama si Andi? Itu kan bukan urusan saya, ya. Begitu. Itu pertanyaan begitu. Ngapain nanyanya ke saya? Ya. Si Budi, si Andi, ya kan? Misalnya Anda gini. Anda berangkat dari sini 7.20 menuju ke Bali. Jam berapakah Anda sampai di Bali? Ya, nanti. Ya kira-kira jam 11 Anda telepon. Nyampainya jam berapa, Pak? Kalau Anda hitung kecepatan pesawat berapa, kecepatan angin berapa, itu berarti Anda ngeduluin Tuhan, gitu. Nah, kalau pesawatnya nyungsep ke laut nggak nyampe dong, ya kan, sesuai estimasi, ya kan. Anda hitung 7 berangkat ke Bali jam 8.20 atau jam 8.15 nyampe di Bali, pesawatnya mampir di gunung, ya kan, nggak nyampe di Bali, ya kan. Hitung-hitungan itu nggak usah dipakai, gitu, ya kan. Saya mau orangnya ya, intinya hidup itu ikuti saja perkembangan zaman. Zaman maunya apa Anda ikuti. Insya Allah kalaupun nggak kaya, ya kan, insya Allah senang, ya kan. Insya tapi tetap Allah, bisa hidup, ya, bisa makan, bisa jalan-jalan. Iya. Udah begitu aja kan. Oke. Nah, itu dia sedikit cerita dari Bapak A.A. Uyung. Dan Naira mau cerita apa hari ini? Nggak ada cerita hari ini? Nah, si Naira kan baru bangun tidur, jadi masih apa namanya kalau mesti kita dicas dulu baterai. Ya, dicas dulu baterainya. Ya sudah teman-teman, itu video kita. Semoga ada yang
inspirasi baru dari video ini dan semoga bermanfaat. Makasih yang sudah nonton. Kita ketemu di next video. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like dan di share ya ke media sosial yang kalian punya. Mama, emangnya aku boneka, Neng. Boneka katanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum.